Kenapa ya ada ide, produk, atau bahkan video yang tiba-tiba viral dan dibicarain semua orang, sementara yang lain kayaknya lewat gitu aja? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas rahasianya, langsung dari buku keren Contagious karya Jonah Berger. Kita mulai dari sebuah misteri ya. Coba bayangin, ada sebuah bar di New York City. Gak ada papan nama, gak ada iklan sama sekali, tapi kok bisa jadi salah satu tempat paling hits di kota itu? Gimana coba caranya? Semuanya berawal di tempat yang gak terduga, sebuah kedai hotdog biasa bernama Crave Dogs. Nah, di dalamnya ada bilik telepon tua kayak gini. Kelihatannya sih cuma pajangan aja kan? Tapi, kalau Anda nekat masuk, terus menekan nomor 2, disitulah keajaibannya dimulai. Tiba-tiba, dinding belakang bilik telepon itu kebuka, dan ternyata itu adalah pintu rahasia. Pintu itu membawa kita ke Please Don't Tell, sebuah bar rahasia yang percaya atau enggak selalu penuh bookingan, padahal mereka nggak keluar uang sepeser pun buat marketing. Cerita ini bukan kebetulan loh, ini bukti nyata kalau viralitas itu bukan takdir, tapi bisa dirancang. Menurut risetnya Jonah Berger, semua hal yang menular itu ternyata punya pola. Ada resepnya, dan resep ini punya 6 bahan utama yang kita sebut steps. Yuk kita bedah satu-satu. Ini penting banget, karena artinya viralitas itu bukan soal siapa yang ngomongin atau seberapa besar budget marketingnya. Kuncinya ada di konten itu sendiri, yang dirancang untuk bikin orang pengen cerita ke orang lain. Nah, ini fakta yang mungkin bikin kaget. Kita sering mikir kalau viral itu ya di media sosial kan? Ternyata salah besar. Riset nunjukin cuma 7% dari obrolan dari mulut ke mulut itu terjadi online. Sisanya, ya di obrolan kita sehari-hari, waktu ketemu langsung. Jadi, apa aja sih 6 resep rahasia itu? Semuanya dirangkum dalam kerangka kerja yang gampang diingat ini, steps, social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan stories. Oke, kita mulai dari 2 prinsip pertama ya. 2 hal ini fokusnya ke dalam diri kita, ke alasan psikologis kenapa kita terdorong untuk nge-share sesuatu. Intinya cuma 2 ini. Pertama, kita berbagi karena itu bikin kita terlihat baik. Entah itu terlihat keren, pintar, atau up-to-date. Kedua, kita berbagi karena kontennya bikin kita merasakan sesuatu yang kuat. Nah, bar Please Don't Tell tadi itu contoh sempurna dari social currency. Tahu tentang bar rahasia itu aja udah bikin Anda kelihatan keren, jadi orang dalam. Itulah mata uang sosial, informasi yang menaikkan status kita. Kalau soal emosi, ini menarik banget. Gak semua perasaan itu bikin kita pengen berbagi. Justru emosi yang berenergi tinggi, kayak rasa takjub, girang, atau bahkan marah, yang paling kuat mendorong kita untuk share. Sebaliknya, emosi yang berenergi rendah, kayak sedih, malah bikin kita cenderung diam. Oke. Dari yang sifatnya internal, sekarang kita geser ke faktor eksternal. Ada pemicu atau triggers dan publik. Ini semua tentang gimana lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi apa yang kita bicarakan. Biar gampang, gini deh bedainnya. Pemicu itu bikin ide kita jadi gampang diingat. Jadi, kalau kita kepikiran, kita bakal ngomongin. Sementara publik itu bikin ide kita gampang dilihat. Kalau kita lihat, kita bakal ikutin. Contoh pemicu yang cerdas banget itu KitKat. Dulu penjualannya sempat turun, terus mereka bikin kampanye yang nyambungin KitKat sama coffee break. Hasilnya, tiap kali orang mau ngopi, langsung keingetan KitKat. Jenius kan? Kalau untuk publik, contohnya kampanye Movember. Isu kesehatan pria itu kan sesuatu yang pribadi ya, tapi mereka berhasil membuatnya jadi super publik. Kumis itu jadi semacam papan iklan berjalan yang bikin semua orang lihat dan akhirnya ikut peduli. Baik, kita sampai di 2 bahan terakhir nih, nilai praktis dan cerita. Ini semua tentang gimana cara kita mengemas pesan kita supaya orang lain gak cuma dengar, tapi juga mau nyebarin lagi. Kita semua tuh senang banget kan kalau bisa bantu orang lain. Nah, itulah kekuatan nilai praktis. Kita terdorong untuk berbagi informasi yang berguna, bahkan kalau itu cuma tips simple kayak video Bapak ini tentang cara ngupas jagung dengan gampang. Tapi, cara paling jitu buat nyebarin ide adalah lewat cerita. Berger menyebutnya kuda Troya. Coba lihat bedanya. Video Will It Blend dari Blendtec itu viral dan langsung naikin penjualan 700% karena merek blendernya itu ya bintang utama ceritanya. Bandingin sama iklan bayi main sepatu roda dari Evian. Viral sih, tapi nggak ada hubungannya sama air. Penjualan mereka malah turun. Jadi, pastikan cerita Anda membawa pesan utama di dalamnya. Nah, sekarang kita udah tahu ke-6 resepnya. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita pakai semua ini buat bikin ide-ide kita sendiri jadi menular? Kuncinya ada di kalimat ini.
Viralitas tidak dilahirkan, ia diciptakan. Kisah bar Please Don't Tell itu bisa berhasil karena mereka nggak sengaja menggabungkan semua resepnya. Ada social currency yang bikin orang merasa eksklusif, cerita yang keren banget dan emosi penasaran dan seru. Paket lengkap. Supaya lebih gampang, anggap aja ini contekan buat Anda. Sebelum meluncurkan ide, produk, atau apapun, coba cek dulu apakah udah memenuhi kriteria steps ini. Semakin banyak yang terchecklist, semakin besar peluangnya untuk jadi viral. Jadi, saya akan akhiri dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa kuda Troya Anda? Cerita luar biasa seperti apa yang bisa Anda ciptakan untuk membawa ide Anda yang sudah dibungkus dengan nilai, emosi, dan mata uang sosial untuk menyebar ke seluruh dunia?